Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel, kembali lagi di Rekomendasi TS. Kali ini kita akan membahas terkait ancaman-ancaman cybercrime yang patut kamu waspadai. Cybercrime atau kejahatan dunia maya semakin marak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan kejahatan di dunia maya disebabkan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga kejahatan internet dapat dilakukan dengan mudah. Kejahatan internet ini bisa menyangkut data diri seseorang. Hal ini dilakukan dengan cara peretasan, pencurian dokumen, dan lainnya. Adanya kejahatan internet ini bisa merugikan pengguna internet lainnya. Biasanya, kejahatan dunia maya tidak terlepas dari hacker. Seorang hacker bisa mengambil data penting serta meretas website. Tentu saja, hacker sangat merugikan pengguna internet. Kejahatan internet tidak hanya disebabkan oleh ancaman hacker saja, namun masih banyak ancaman cybercrime lainnya yang harus kamu ketahui. Yang pertama, malware. Malware tergolong virus, tetapi malware juga termasuk sebagai tindakan kejahatan. Malware bisa merusak atau membobol software yang sedang melakukan operasi. Malware yang sering kita lihat yaitu hoax, adware, trojan, dan worm. Malware dapat ditangani oleh antivirus. Namun, kamu harus tetap waspada karena malware bisa dengan mudah mengakses data pribadi kamu di dalam komputer. Akses data pribadi bisa dilakukan malware secara cepat, sehingga pastikan data kamu tersimpan dan memasang anti malware yang paling aman agar komputer kamu tidak kebobolan. Yang kedua, spamming. Kegiatan spamming adalah mengirim iklan atau pesan yang tidak dikehendaki. Penyebaran iklan dilakukan melalui surat elektronik, email, dan jaringan internet lainnya. Pengiriman pesan tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, bahkan bisa dilakukan sebanyak mungkin, sehingga dapat membuat folder spam semakin penuh. Contoh spamming biasanya dikirim melalui email. Bentuk pengiriman pesan emailnya dengan menginformasikan adanya hadiah lotre, menang undian, serta masih banyak lagi. Jika kamu memperoleh spamming, sebaiknya hiraukan saja. Apabila kamu membalasnya, maka kamu akan terjerumus dalam penipuan oleh pelaku spamming. Yang ketiga adalah phishing, tindakan penipuan yang dilakukan pengguna internet. Tindak kejahatan phishing menggunakan metode mengelabui korbannya dengan meminta username dan kata sandi. Biasanya kejahatan phishing ditujukan pada pengguna internet banking. Penjahat meminta pengguna internet banking mengisi beberapa data, namun secara tidak sadar bahwa itu adalah sebuah penipuan. Akhirnya, penjahat phishing bisa melakukan transaksi internet banking milik korban. Tindakan phishing begitu merugikan, sehingga kamu harus selalu waspada ketika menggunakan internet banking. Yang keempat, defacing. Kejahatan dunia maya ini mampu mengubah halaman website atau situs orang lain. Bila kamu pemilik website, maka kamu akan sangat dirugikan jika diserang defacing. Beberapa contoh kasus kejahatan defacing di Indonesia menyerang situs website Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta situs lainnya. Untuk situs yang terkena defacing bisa dipulihkan secepatnya dengan bantuan ahli IT. Yang kelima, carding. Carding merupakan tindakan pencurian yang sifatnya digital. Carding termasuk ke dalam belanja ilegal yang menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain. Sebutan bagi pelaku carding adalah carder. Kejahatan carding sangat diresahkan oleh masyarakat di dunia. Kamu harus berhati-hati selama berbelanja online menggunakan kartu kredit, karena kejahatan ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Itulah macam-macam cybercrime yang selalu meresahkan pengguna internet. Sebagai pengguna internet, kamu harus selalu waspada agar tidak terkena serangan cybercrime. Kalau kamu punya pengalaman jadi korban cybercrime, komen di bawah, kita diskusi. Saya Amel undur diri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari kami.